Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Morning. Today, our group will present a topic about the function of the capital market and the principle of transparency. Mungkin teman-teman berpikir, pasar modal itu cuma saham naik turun. Nah, sebenarnya pasar modal jauh lebih penting daripada itu. Pasar modal berperan sebagai penggerak ekonomi, membantu perusahaan berkembang, sekaligus memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Presentasi ini akan membantu teman-teman memahami konsep pasar modal secara menyeluruh, termasuk kenapa keterbukaan itu penting dan bagaimana keduanya saling berkaitan dalam menjaga kesehatan ekonomi. Jadi, dasarnya dulu. Selanjutnya, pengertian pasar modal. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu pasar modal. Secara sederhana, pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dan masyarakat yang punya uang untuk diinvestasikan. Perusahaan bisa menawarkan saham atau obligasi obligasi sementara investor menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan. Kenapa ini penting? Karena tidak semua perusahaan bisa berkembang hanya dari tabungan sendiri atau pinjaman bank. Untuk ekspansi besar, membeli peralatan baru, membuka cabang, atau masuk ke teknologi digital terbaru, perusahaan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Di Indonesia, pasar modal dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI dan diawasi oleh OJK agar semua transaksi berjalan adil, transparan, dan aman. Jadi, pasar modal itu bukan sekedar tempat jual beli saham, tapi sistem yang membuat uang berputar produktif dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Silva. Oke, teman-teman, kita di sini akan membahas mengenai fungsi pasar modal. Sekarang kita bahas fungsi utama dari pasar modal. Fungsi pertama adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, yaitu bayangkan sebuah perusahaan ingin ekspansi tapi uangnya terbatas. Lewat pasar modal, perusahaan bisa mendapatkan dana dari banyak investor sekaligus. Perusahaan bisa mendapatkan tanpa harus mengandalkan bank atau pinjaman pribadi. Kemudian yang kedua ada sarana investasi bagi masyarakat, yaitu masyarakat tidak hanya menabung di bank, tapi juga bisa ikut memiliki perusahaan dan ikut merasakan keuntungan dari laba perusahaan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yaitu perusahaan yang go publik wajib melaporkan kinerjanya secara berkala. Jadi, publik bisa menilai kesehatan keuangan perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Ketika perusahaan berkembang, mereka membutuhkan lebih banyak pekerja, produk, dan layanan mereka meningkat, sehingga ekonomi bergerak. Jadi, bisa dibilang pasar modal itu bukan hanya soal untung rugi investor, tapi bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional. Lanjut. Kemudian kita akan membahas mengenai contoh fungsi pasar modal. Contohnya yaitu dari PT Telkom Indonesia, dana dari pasar modal digunakan untuk pengembangan jaringan telekomunikasi, layanan digital, dan investasi teknologi baru. Investor mendapat dividen dan keuntungan dari kenaikan harga saham. Bagi investor,
Membeli saham Telkom memberikan dividen dan potensi keuntungan dari kenaikan harga saham, artinya kedua pihak diuntungkan. Perusahaan berkembang, investor mendapatkan keuntungan, dan ekonomi juga bergerak. Ini adalah contoh nyata dari win-win solution yang dihasilkan oleh pasar modal. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nada. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke topik prinsip keterbukaan. Sebenarnya prinsip ini simpel, tapi sangat penting. Intinya, perusahaan yang sudah go public itu wajib memberi informasi yang jujur, lengkap, dan tepat waktu kepada publik, terutama para investor. Ini bukan cuma aturan formal, tapi juga tanggung jawab moral dan profesional perusahaan. Nah, informasi apa aja sih yang harus dibuka? Ada beberapa hal penting. Yang pertama, kondisi keuangan perusahaan. Investor perlu tahu apakah perusahaan itu sehat atau sedang mengalami kesulitan. Kalau mereka nggak tahu, mereka bisa salah menilai risiko dan salah ambil keputusan investasi. Yang kedua ada laba atau kerugian. Transparansi soal untung maupun rugi bikin investor bisa menilai risiko dengan realistis. Jadi mereka bisa menyiapkan strategi yang lebih aman. Yang ketiga ada utang dan kewajiban perusahaan. Misalnya, kalau perusahaan punya utang besar tapi nggak diumumin, ini bisa membahayakan investor dan merusak kepercayaan. Selanjutnya yang keempat yaitu aksi korporasi. Kayak dividen, merger, atau akuisi, semua keputusan ini memengaruhi nilai saham. Jadi investor wajib tahu supaya bisa menyesuaikan keputusan mereka. Dan yang terakhir ada perubahan manajemen, yaitu pergantian pemimpin atau direksi bisa berdampak pada strategi dan performa perusahaan. Nah, investor perlu info ini supaya bisa menilai dampaknya. Kenapa semua ini penting? Bayangin, kalau perusahaan menutup-nutupi kerugian atau masalah besar, investor bakal bikin keputusan berdasarkan info yang salah, dan risikonya bisa rugi besar. Kepercayaan publik juga bakal hilang dan sesekali hilang, susah dibangun lagi. Jadi, prinsip keterbukaan itu bukan cuma kewajiban hukum, tapi fondasi kepercayaan. Investor merasa aman, perusahaan punya reputasi bagus, dan pasar modal tetap sehat. Lanjut. Sekarang kita bahas dampak positif kalau perusahaan menerapkan keterbukaan dengan baik. Bagi investor, mereka merasa aman menanamkan modal karena bisa menilai risiko dengan jelas. Investor jadi tahu apakah perusahaan ini sehat, apakah investasi mereka berpotensi untung atau rugi. Keputusan investasi pun jadi lebih rasional, bukan asal tebak-tebakan. Kalau bagi perusahaan, yaitu reputasinya bisa meningkat, perusahaan yang transparan akan dipercaya publik dan investor. Kepercayaan ini penting banget karena bisa membantu perusahaan dapat modal lebih banyak di masa depan, menjaga harga saham tetap stabil, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Kalau bagi secara keseluruhannya, keterbukaan itu membuat sistem lebih stabil. Jadi investor tuh nggak takut untuk berspekulasi berlebihan. Risiko manipulasi pun berkurang dan perusahaan lain jadi terdorong untuk ikut transparan. Hasilnya tercipta ekosistem pasar modal yang sehat dan saling menguntungkan. Intinya, keterbukaan itu bukan cuma formalitas. Kalau perusahaan jujur dan transparan, investor jadi merasa aman. Perusahaan dapat dipercaya dan pasar modal jadi lebih sehat serta stabil. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Manda. Baik, selanjutnya kita bahas contoh kasus yang sering terjadi kalau perusahaan nggak jujur atau nggak terbuka. Yang pertama, laporan keuangan dimanipulasi. Jadi ada perusahaan yang sengaja ngubah-ngubah angka supaya terlihat untung atau sehat. Investor yang baca laporan itu otomatis percaya. Ah, aman nih perusahaan ini oke gitu misalnya. Padahal kenyataannya berbeda, akhirnya keputusan investasi mereka jadi salah karena dasar informasi palsu. Yang kedua, kerugian perusahaan disembunyikan. Nah, ini mirip tapi lebih spesifik. Misalnya, perusahaan punya utang besar atau biaya operasional tinggi, tapi nggak dicantumin di laporan. Investor nggak tahu resiko sebenarnya. Waktu masalah itu muncul, harga saham bisa langsung jatuh. Nah, orang-orang yang udah investasi bakal rugi besar. Yang ketiga, investor mengalami kerugian besar. Ini konsekuensinya langsung dari manipulasi laporan dan penyembunyian kerugian tadi. Mereka yang sudah menaruh uang berharap untung, tapi malah rugi. Selain uang hilang, biasanya investor juga kehilangan rasa percaya sama perusahaan itu. Dan kadang sama pasar modal secara umum.
Yang keempat, kepercayaan publik menurun. Kalau kasus manipulasi terbongkar, reputasi perusahaan langsung turun. Investor lain bakal ragu-ragu, bahkan mungkin nggak mau investasi lagi. Kepercayaan yang hilang ini susah banget dibangun lagi dan dampaknya bisa bertahun-tahun. Jadi, intinya kalau perusahaan nggak jujur, semua pihak rugi. Investor, perusahaan sendiri, dan bahkan pasar secara keseluruhan. Makanya, prinsip keterbukaan itu super penting banget. Selanjutnya, kita bahas hubungan antara pasar modal dan keterbukaan. Ini penting banget supaya kita ngerti kenapa dua hal ini nggak bisa dipisahin. Pasar modal itu tempat perusahaan dapat dana dari masyarakat. Tapi bayangin kalau perusahaan nggak terbuka soal kondisi keuangannya. Misalnya, menyembunyikan kerugian atau utang. Investor jadi nggak punya informasi yang jelas, akibatnya mereka bisa salah mengambil keputusan investasi. Dan harga saham nggak bisa stabil. Pasar modal jadi nggak sehat dan rawan dimanipulasi. Sebaliknya, kalau pasar modal nggak ada atau nggak berjalan dengan baik, perusahaan kesulitan untuk dapat modal. Mereka cuma mengandalkan tabungan sendiri atau pinjaman bank yang terbatas. Itu bukan, itu bikin ekspansi usaha atau inovasi jadi terhambat. Jadi jelas, perusahaan butuh pasar modal dan pasar modal butuh perusahaan yang jujur dan terbuka. Intinya, keterbukaan dan pasar modal harus jalan bareng. Keterbukaan bikin investor bisa menilai resiko dengan jelas, sementara pasar modal menyediakan tempat bagi perusahaan untuk berkembang. Kalau keduanya dijaga dengan baik, investor merasa aman, perusahaan dipercaya, dan ekonomi tetap stabil. Kalau kita lihat secara keseluruhan, keduanya itu saling mendukung. Tanpa keterbukaan, pasar modal bisa kacau karena banyak orang main spekulasi. Tanpa pasar modal, perusahaan nggak bisa berkembang karena nggak ada sumber dana besar dari publik. Jadi keduanya harus berjalan beriringan supaya sistem keuangan sehat, investor aman, dan ekonomi bergerak dengan stabil. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aldi. Nah, jadi perusahaan itu wajib banget ngasih informasi yang jelas ke publik dan investor, teman-teman. Nah, informasi ini bukan sembarang hal, tapi yang sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi. Kalau nggak dibuka, investor itu bakal bingung dan bikin salah ambil keputusan. Nah, beberapa hal juga yang wajib diinformasikan antara lain yang pertama yaitu laporan keuangan tahunan dan kuartalan. Nah, ini penting banget karena investor itu bisa lihat kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh, misalnya laba atau rugi. Perusahaan, ngutang, dan aset yang dimiliki. Dengan data ini, investor itu bisa ngelihat apakah investasi di perusahaan itu aman atau berisiko tinggi. Nah, yang kedua itu resiko usaha dan masalah hukum. Kalau perusahaan punya risiko tertentu atau sedang menghadapi masalah hukum, investor itu harus tahu. Nah, misalnya ada sengketa hukum, regulasi baru yang mempengaruhi bisnis, atau resiko kerugian besar karena pasar. Nah, dengan informasi ini, investor itu bisa lebih realistis dan siap menghadapi resiko. Terus yang ketiga itu ada aksi korporasi seperti dividen, merger, atau akuisisi. Nah, ini juga termasuk keputusan besar perusahaan yang bisa mempengaruhi nilai saham. Misalnya kalau perusahaan itu mengumumkan dividen tinggi, investor itu bisa berharap keuntungan langsung, atau jika perusahaan itu merger, ini bisa mengubah strategi dan prospek keuntungan. Investor itu harus tahu sebelumnya supaya bisa menyesuaikan strategi investor. Nah, terus yang poin keempat itu perubahan manajemen. Perubahan direksi atau manajemen itu penting karena bisa mempengaruhi kebijakan dan arah perusahaan. Investor yang tahu perusahaan ini bakal menilai apakah keputusan perusahaan ke depan masih aman untuk investasi mereka. Dengan semua informasi ini, investor itu bisa ngambil keputusan lebih rasional dan aman. Selain itu, publik juga akan lebih percaya perusahaan dan pasar modal secara keseluruhan. Jadi, keterbukaan informasi itu bukan cuma formalitas, tapi bagian dari strategi menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar. Nah, terus kesimpulannya sebagai penutup kita simpulkan yang pertama itu pasar modal
itu bukan sekedar tempat jual beli saham. Pasar modal itu adalah mesin penggerak ekonomi nasional. Lewat pasar modal, perusahaan itu bisa berkembang, masyarakat bisa berinvestasi, dan ekonomi secara keseluruhan ikut bergerak. Terus yang kedua itu prinsip keterbukaan. Itu fondasi utama kepercayaan investor. Kalau perusahaan transparan dan jujur dalam menyampaikan informasi, investor itu merasa aman menanamkan modalnya. Pasar modal jadi stabil dan investor itu bisa berjalan lancar. Kalau semua perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan dengan baik dan pasar modal berjalan dengan sehat, dampaknya itu sangat positif, teman-teman. Ekonomi bisa tumbuh lebih stabil, investor itu lebih aman, dan perusahaan bisa berkembang secara berkelanjutan. Jadi, intinya keterbukaan dan pasar modal itu dua hal yang saling mendukung dan keduanya itu penting banget karena memastikan semua pihak diuntungkan. Itu kenapa kita nggak boleh anggap remeh prinsip keterbukaan, karena ini benar-benar menentukan keberhasilan investasi dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. So, we hope today presentation give your clear understanding of the capital markets and the principle of transparency. As we see, the capital market is not just a place to buy and sell stocks. It is a powerful engine that drives the economy, allowing competitors the grow and investor to make informed decisions. Transparency is the foundation of trust. Components that are hands and open about their financial condition creates funda- fin- confidence among investors, stabilize the market, and contribution the sustainable economy growth. So the key text is the capital markets and transparency must go hands in well both folks property investor fail secure companies can develop secure reforms and the economy becomes strong and here's thank you for attention guys, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.